warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatus Sofiah, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Banjar Timur 1, Kecamatan Gapura. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya sendiri, yaitu Kepala Sekolah SDN Banjar Timur 1, yaitu Bapak Muhammad Ilyas SPD. Yang mana wawancara kali ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Ilyas terkait dengan pengalaman beliau dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum Pak Ilyas. Baiklah Pak Ilyas, sebelumnya saya mohon izin Pak Ilyas untuk melakukan wawancara terkait pengalaman Pak Ilyas dalam pengambilan keputusan selama Pak Ilyas menjabat sebagai kepala sekolah atau memimpin di SDN Banjar Timur 1 ini. Baiklah, mungkin saya boleh tahu Pak Ilyas sudah menjadi kepala sekolah selama berapa tahun? Angkatan pertama itu tahun 2010. 2010. Ya. Berarti sampai sekarang 2024. Tapi 14 tahun. Ya, 14 tahun ya. Wah, ya. Luar biasa sekali. Berarti alhamdulillah ya. Semoga nanti pengalaman Pak Ilyas dapat memberikan pembelajaran untuk saya, karena Pak Ilyas ini sudah sangat berpengalaman dalam menjalani peran sebagai pemimpin di SDN Banjar Timur 1. Ya. Baiklah, jadi pada wawancara kali ini saya akan mengusung sebuah tema, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, Pak. Jadi selama Pak Ilyas menjabat sebagai kepala sekolah selama 14 tahun, pasti Pak Ilyas pernah mengalami berbagai permasalahan dan masalah. Betul begitu, Pak? Betul. Betul pasti ya, Pak ya. Ya. Ada suka, ada duka. Ada suka, ada duka, betul. Nah, dari berbagai permasalahan itu, ketika Pak Ilyas menghadapinya, bagaimana cara Pak Ilyas mengidentifikasi apakah masalah itu berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Oh, iya. Ya. Selama saya menjadi kepala sekolah, Ya, Pak. alhamdulillah kedua-duanya sama-sama dialami. Iya, Pernah pasti. dialami. Pasti itu, pasti. Nah, seperti yang disampaikan tadi, masalah dilema etika. Dilema etika. Ini baru-baru ini saya sudah pengalaman. Ya. Bagaimana mengidentifikasi atau apa ya? Anggap membedakan bagaimana dilema etika itu dan bagaimana bujukan moral itu. Iya. Nah, dilema etika itu misalnya saya alami ini, bagaimana kita berbuat kepada seseorang maupun kelompok orang. Nah, untuk memutuskan hal itu masuk dilema etika atau bujukan moral, kita harus memandang dari sebab dan akibatnya. Kita mempertimbangkan bagaimana sebabnya, bagaimana akibatnya nanti. Iya. Tergantung kasusnya begitu ya, Pak ya? Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya yang dialami. Baik, jadi pada pembahasan kali ini saya itu ingin lebih fokus kepada dilema etika sebenarnya, Pak. Karena dilema etika itu kan kita dihadapkan pada permasalahan yang membuat kita harus memilih antara benar dan benar, begitu ya Pak? Benar, Pak? Oh ya, benar dan benar. Cuman saling bertentangan seperti itu ya, Pak ya. Nah, kalau boleh satu saja mungkin ada sebuah kasus dari yang pernah dialami Pak Ilyas terkait dengan Pak Ilyas mengalami dilema bagaimana menentukan pilihan atau membuat keputusan dari sesuatu yang kalau dipilih ini sama-sama benar, Pak. Cuman bertentangan seperti itu. Mungkin bisa menceritakan, Pak. Sebenarnya ini juga agak kerepotan. Oke. Karena sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama bisa dipilih. Iya, sama-sama bisa dipilih. Cuma kita akan harus mempertimbangkan ke depannya. Baik. Contohnya misalnya, ada siswa yang tidak mungkin untuk dinaikkan misalnya, karena belum mencapai nilai
KKM. atau bukan tidak memenuhi kriteria kenaikan. Oke, ya. Nah, misalnya si A tidak naik kelas gara-gara tidak tahu baca atau tidak tahu menulis. Nah, kalau misalnya yang bersangkutan dinaikkan, Iya. kita harus berpikir ke depannya. Misalnya dari kelas 1 akan dinaikkan kelas 2. Kalau terpaksa dinaikkan, maka murid itu kemungkinan bukan tambah pintar. Iya. Karena daya tangkapnya sudah beda kelas 1 dengan kelas 2. Iya. Nah, jadi akan semakin tertinggal gitu ya, Pak ya? Semakin tertinggal. Itu kalau kita menaikkan. Tapi kalau misalnya tidak dinaikkan, juga kita harus berpikir, nah, bagaimana emosional anak, ya, itu. Umur mungkin gitu ya, Pak ya? Dari segi umur ya bisa dipertimbangkan. Kemudian karena di sini di pedesaan, kita kan harus juga memberikan dengan komunikasi dengan wali murid. Oke. Jadi itu salah satu dilema yang pernah gitu ya, salah satu dilema yang pernah dialami oleh Pak Ilyas terkait dengan anak yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kelulusan. Kenaikan maksud saya apakah mau dinaikkan atau tidak, itu sama-sama ada baiknya gitu ya, Pak ya. Ada baiknya tapi juga ada buruknya sama-sama. Ada efeknya. Ada efeknya. Nah, dari kasus itu bagaimana langkah Pak Ilyas, langkah-langkah yang diambil Pak Ilyas untuk menghadapi masalah itu ya? Sebagai salah satu cara untuk menghadapi hal itu, kita memanggil orang tuanya, wali muridnya. Kita komunikasikan dengan wali muridnya bagaimana seandainya dinaikkan seperti itu, kalau tinggal kelas seperti itu. Jadi musyawarah merupakan jalan terbaik, insya Allah itu. Berarti langkah yang diambil Pak Ilyas adalah bermusyawarah gitu dengan wali muridnya. Nah, apakah cara yang sudah diambil Pak Ilyas itu merupakan, menurut Pak Ilyas ini merupakan cara yang paling efektif seperti itu, Pak? Insya Allah seperti itu. Sejauh ini efektif seperti itu ya, Pak ya? Oke. Dan dalam melakukan proses itu ada tidak, Pak, tantangannya? Tantangan apa yang dihadapi Pak Ilyas dalam mengambil keputusan sampai sebelum ini, Pak, sebelum sampai ke keputusan? Dalam mengambil keputusan ini, tantangannya apa? Sebelum tantangan yang dihadapi. Ya, yang pertama harus siap mental dan moral. Siap mental. Karena apa? Kemungkinan kalau misalnya kalau kita langsung memutuskan tanpa komunikasi dengan orang tua, yang namanya di pedesaan, misalnya anak-anak tidak naikkan karena tidak bisa memenuhi kriteria kenaikan, kadang-kadang anak-anak pindah sekolah itu. Ada konsekuensi gitu ya, Pak? Ya, ada konsekuensi. Makanya kita harus selalu komunikasi dengan wali murid. Jadi ada tidak, Pak, faktor yang mendukung, yang membantu, entah itu faktor atau orang yang membantu untuk mempermudah Pak Ilyas dalam mengambil keputusan? Iya. Insya Allah ada. Iya, pasti ada. Masukan-masukan dari guru kelas, kemudian dari teman-teman sejawat, dan pertimbangan dengan wali murid. Dari segala pihak gitu ya, Pak ya? Baik dari guru maupun dari wali murid. Dari murid. Ketika ini ya, Pak, misalnya itu kan salah satu dilema etika, salah satu contoh dilema etika. Tapi saya yakin banyak dilema etika yang lain, permasalahan yang lain. Ketika menghadapi problem yang berkaitan dengan dilema etika, biasanya Pak Ilyas langsung memutuskan atau menjadwalkan atau tunggu dulu mau dibicarakan, atau prosedurnya seperti apa, Pak? Tergantung situasi. Kalau memang dilema etika itu perlu segera diselesaikan, ya saya kira tidak perlu nunggu jadwal. Karena sudah anggap sudah harus selesai hari ini. Tapi kalau misalnya masih bisa ada rentang waktu dalam penyelesaian, insya Allah ada jadwal tersendiri. Dipertimbangkan dulu seperti itu ya. Ya, tergantung permasalahannya gitu ya, Pak ya.
Ini pertanyaan terakhir Pak. Ya. Jadi alhamdulillah ini sudah membuka wawasan terhadap pemikiran saya terkait pengambilan keputusan. Nah, pertanyaan terakhir itu, pelajaran apa yang dapat diambil oleh Pak Ilyas yang mungkin bisa ditularkan kepada saya terkait proses pengambilan keputusan yang sudah Pak Ilyas alami? Ya, dalam mengambil keputusan itu kita tidak perlu tergesa-gesa. Tidak perlu tergesa-gesa, kita harus mencari informasi baik dari luar maupun dari diri kita sendiri. Nah, kemudian kita usahakan kalau memang itu harus bisa dimusyawarahkan, kita musyawarahkan dulu. Itu yang terbaik. Oke. Itu pelajaran yang bisa diambil ya Pak. Jadi kedepannya mungkin saya akan mengambil keputusan jadi tidak perlu tergesa-gesa gitu ya Pak ya. Dan apalagi keputusan itu nantinya akan mempunyai efek dampak yang bagi murid misalnya. Oke. Jadi dimusyawarahkan dulu begitu Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak ya atas pengalaman yang sudah Pak Ilyas bagi kepada saya, yang merupakan pembelajaran yang sangat berarti untuk saya, bahwa dalam pengambilan keputusan kita harus menyesuaikan gitu ya Pak ya. Kalau saya simpulkan kasusnya seperti apa, bentuk penyelesaiannya seperti apa, pertimbangannya ya Pak, jangan tergesa-gesa begitu ya Pak ya. Dan harus dimusyawarahkan. Ya, terima kasih Pak Ilyas atas pembelajarannya siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildatus Sofia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Banjar Timur 1, Kecamatan Gapura. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Gapura Barat 1, Kecamatan Gapura, yaitu Bapak Subaidi SPD. Wawancara kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dari seorang pimpinan. Dari proses wawancara ini, saya berharap dapat mengambil banyak pelajaran dari praktek pengambilan keputusan yang sudah dilakukan oleh Bapak Subaidi SPD selaku pimpinan di SDN Gapura Barat 1, Kecamatan Gapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Subaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sofi. Apa kabar hari ini Pak Subaidi? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Subaidi? Alhamdulillah sehat. Bu Sofi sendiri sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Subaidi selaku Kepala SDN Gapura Barat 1 yang sudah memberikan waktu dan juga meluangkan waktu kepada saya dan juga mengizinkan saya untuk melakukan wawancara terhadap Bapak Subaidi. Ya. Jadi saya perjelas dulu Pak terkait tujuan dari wawancara ini. Jadi saya ingin melakukan wawancara terhadap Bapak Subaidi terkait pengalaman Pak Subaidi dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Ya. Oke. Kalau boleh saya tahu Pak, sudah berapa lama Bapak Subaidi menjadi kepala sekolah di SDN ini? Baik, saya menjadi kepala sekolah di SDN Gapura Barat 1 ini kurang lebih 4 bulan. Oke, berarti masih baru ya Pak ya? Masih baru, masih seumur jagung. Iya, tapi pasti ya Pak, pasti dalam perjalanan 4 bulan itu tidak mungkin mulus-mulus saja nih Pak? Ya pastilah, pasti ya. Banyak kerikil-kerikil yang menghadang. Iya betul, apalagi baru masih. Apa sebelumnya Pak Subaidi pernah menjadi kepala sekolah? Belum, jadi saya promosi dari guru, lalu pindah ke sekolah ini menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah, berarti selain sekolah baru juga kepala sekolah baru begitu ya Pak ya? Kepala sekolah baru. Baik, tentunya ini hasil wawancara ini akan menjadi pengalaman yang berharga begitu ya betul, Pak ya? Betul. Kepada para guru-guru yang nantinya akan menjadi kepala sekolah yang baru. Oh ternyata kepala sekolah yang baru ini yang dihadapi, seperti itu ya Pak ya? Semoga. Semoga, amin. Baiklah, dalam perjalanan Pak Subaidi selama 4 bulan ini, 4 bulan ini tentunya banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh Pak Subaidi. Nah, bagaimana
cara Pak Subaidi mengidentifikasi apakah kasus atau permasalahan yang dihadapi Pak Subaidi ini merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, memang walaupun beberapa bulan, ya 4 bulan saya menjadi kepala sekolah di SDN Gapura Barat 1 ini. Dalam perjalanannya pasti saya berhadapan dengan hal-hal yang entah itu bisa kita sebut sebagai dilema etika ataupun bujukan moral. Saya mengidentifikasinya tentu saja saya akan kembali pada yang pertama tentu saja adalah undang-undang yang ada begitu, karena sebagian besar adalah guru, maka tentu saja adalah undang-undang ASN ataupun undang-undang yang menjadi regulasi di sekolah dasar. Yang kedua tentu saja analisisnya kita tandemkan, kita hadapkan, kita sandingkan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Misalnya nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, ataupun nilai-nilai lainnya ya yang ada di lingkungan ini, di lingkungan sini, ataupun yang ada di di dinas pendidikan ataupun di pemerintahan. Begitu sih untuk mengidentifikasi ataupun menganalisis apakah kasus-kasus itu dilema etika, bujukan moralkah, atau yang lainnya. Oke, jadi untuk memperjelasnya gitu ya Pak, ya untuk memperjelasnya bisa tidak Bapak memberikan satu contoh misalnya kalau kasus yang masuk dilema etika itu seperti apa, bujukan moral itu seperti apa? Dilema etika tuh begini, misalnya ini kasus yang terjadi yang saya alami sendiri. Dalam beberapa bulan ini saya banyak dipanggil untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di luar, yang otomatis tentu saja saya meninggalkan kewajiban di sekolah. Maka ini ada dua hal yang kalau dilihat secara pandangan awal ini mungkin keliru karena meninggalkan tugas. Terus karena juga dipanggilnya itu adalah dipanggil dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan surat tugas, maka ya tentu saja itu adalah juga menjadi sebuah kewajiban. Jadi dua-duanya kewajiban. Saya meninggalkan tugas itu kewajiban yang saya tinggalkan, hadir ke tempat kegiatan juga kewajiban. Jadi dua hal yang kalau dilihat sama-sama ditinggalkan tentu saja sama-sama salah. Kalau sama-sama dikerjakan tentu sama-sama baik. Begitu kan? Maka nah itu adalah dilema etika, karena kalau dilihat dari kacamata salahnya dari sisi pemenuhan kewajibannya sama-sama salah. Tapi dari sisi surat tugasnya sama-sama benar. Maka mana yang perlu saya pilih atau bagaimana mengkompromikannya? Nah itu tentu saja kita kembali pada tugas pokok dan fungsi sebagai ASN dengan meminimalisir tingkat meninggalkan tugas yang ada. Nah misalnya kemarin saya dipanggil ke BBPMP untuk mengikuti kegiatan pemantik, maka saya harus meninggalkan tugas-tugas yang ada di sekolah, tugas-tugas yang ada di sekolah terkait dengan melihat atau mendampingi rekan-rekan guru dalam kewajibannya, sehingga saya harus tinggalkan. Tapi saya punya surat tugas untuk pergi ke sana, maka kompromistisnya saya pamit ke rekan-rekan di sini bahwa saya dapat tugas baru dalam 4 hari misalnya. Tapi dalam 4 hari itu saya tidak meninggalkan tuh tugas-tugas, dalam artian tetap saya pantau kan. Sekarang media sosial ada, medsos, terus WA group ada, jadi kita bisa minta laporan lewat WA group atau lewat Japri kalau itu hal-hal yang spesifik. Termasuk juga dengan melihat sistem informasi yang ada, misalnya
absensi online-nya bisa kita lihat. Jadi seperti itu contoh yang dilema etika gitu dilema ya Pak etika. ya. Kalau contoh ini singkat saja ya Pak ya. Kalau yang contoh bujukan moral itu seperti apa Pak yang sudah Bapak alami? Ini belum saya alami, tapi sepertinya akan saya alami. Misalnya gini, dalam pembelian buku itu biasanya ada fee tuh. Oh iya, Ada fee. benar. Nah, kadang kita menganggap fee-nya itu adalah sesuatu yang bisa jadi uang kita, Betul. ya kan? Nah itu adalah bujukan moral tuh, bujukan moral yang seolah-olah itu benar, padahal itu ya keliru. Maka kita kembalikan, kalaupun ada fee, ya kembalikan lagi ke sekolah, gitu, seperti itu. Karena kadang fee itu memang sesuatu yang sudah menjadi apa ya, menjadi regulasi misalnya di penerbit. Di penerbit. Jadi ya begitu. Dan kalaupun misalnya kita ambil terus kita merasa benar karena itu adalah fee, nah itu sebenarnya enaknya dikembalikan ke sekolah, karena mungkin secara aturan tidak apa-apa, tapi kan secara moral kita ya secara moral mungkin kita keliru gitu ya. Ataupun kalau contoh lain misalnya kita membeli sesuatu dengan uang bos, tapi pembeliannya itu diiming-imingi, misalnya dapat apa. Tapi harganya lebih mahal misalnya, itu adalah bujukan moral. Bujukan moral. Belum dihadapi tapi pasti akan dihadapi sepertinya Sepertinya gitu ya Pak. akan dihadapi. Kalau boleh saya simpulkan gitu ya Pak ya. Berarti kan kalau dilema etika itu antara benar dengan benar, begitu ya Pak ya? Benar dengan benar. Dengan benar-benar dilema di dalam hati seorang pemimpin antara memilih yang benar dengan yang benar. Betul. Tapi bertentangan, begitu ya Pak ya? Dan kalau bujukan moral itu antara benar dan salah. Sebenarnya kita tinggal memilih yang benar saja. Iya, tapi kadang kadang ada bungkusnya ini yang membuat seolah-olah itu benar. Iya, benar. Iya. Oke. Kita pada pembahasan selanjutnya Pak akan fokus pada dilema etika sebenarnya. Tadi Bapak sudah mencontohkan lumayan lengkap sebenarnya sudah terkait dilema etika antara apakah Bapak akan memilih untuk melaksanakan tugas dari dinas atau tugas sebagai kepala sekolah di sekolah. Nah, kalau berdasarkan kasus tersebut, prosedur apa, langkah-langkah apa yang dilakukan Bapak sebelum menentukan pilihan? Sebelum menentukan pilihan ya Pak, masih ada dua nih pilihan, sama-sama bingung nih Bapak masih, sama-sama kalau dilakukan benar, salah dan sebagainya. Nah, langkah-langkah apa yang dilakukan Pak Subaidi pertama kali? Tentu saya menganalisis menganalisis kebermanfaatannya. Misalnya nih, saya akan kadang diminta untuk mengisi kegiatan misalnya di satu tempat yang mungkin dampaknya itu di tempat itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Misalnya saya disuruh ngisi sesuatu yang sebenarnya tidak saya kuasai. Misalnya cuman melihat melihat bungkusnya saja bahwa saya kapten di Sumenep misalnya. Tapi suruh ngisi sesuatu yang sebenarnya dampaknya di tempat itu kurang maksimal. Maka saya akan melihat antara meninggalkan kewajiban di sekolah dengan hadir di tempat itu, saya lihat dulu nih kebermanfaatannya lebih banyak apa lebih banyak mudaratnya ketika saya meninggalkan tugas. Itu sih. Jadi faktor pemilihannya ya seperti itu, dilihat kebermanfaatannya. Jadi kalau misalnya sekiranya di sekolah ditinggalkan ada masalah yang lebih besar nantinya, begitu ya Pak ya. Sementara di sana dampaknya kurang maksimal ya saya tidak hadir. Jadi mending kayak gitu lah Pak ya, mending dianalisis terlebih dahulu. Selama jadi apakah pertimbangan seperti itu dianggap oleh Pak Subaidi sebagai cara yang paling efektif untuk memilih? Betul, itu cara yang paling efektif, paling gampang dilihat dari kebermanfaatannya saja. Kadang kita ingin punya semacam pengakuan dari orang. Terus sesuatu yang tidak kita kuasai kita lakukan. Nah, itu sebenarnya menurut saya kurang pas juga. Jadi dasarnya tentu saja adalah kebermanfaatan itu. Jadi
bisa jadi Pak Subaidi walaupun ada tawaran mengisi pelatihan di mana, bisa jadi Pak Subaidi menolak ya, Pasti, begitu ya. iya, Kalau pasti. misalnya loh ini bukan bidang saya, Ya, betul, seperti itu. betul. Oke. Selama Pak Subaidi tentunya banyak ya, saya kira banyak sekali pengalaman-pengalaman pertentangan antara, karena Pak Subaidi kan sering diminta menjadi pengisi di pelatihan-pelatihan. Nah, tantangan apa Pak yang pernah dihadapi oleh Pak Subaidi dalam mengambil keputusan nih? Tantangan terbesarnya? Tentu saja tantangan terbesarnya itu adalah kadang kalau kita diundang itu dari penyelenggara yang banyak uangnya, tentu itu adalah ya tantangannya itu di situ, antara melihat uangnya ataukah melihat kebermanfaatannya tadi itu. Jadi itu sih tantangannya. Terus juga tantangan mengkomunikasikan ataupun bagaimana kita tetap terkoneksi dengan sekolah itu. Tantangan yang kita hadapi. Jadi kalau tantangan yang berupa dari pihak penyelenggara uang, ya kita manusiawi gitu ya Pak ya. Pasti, tergiur gitu, seperti itu ya. Iya. Okay. Kalau tantangan dari pihak di sekolah, kalau saya mikirnya ya Pak ya, mungkin ya mungkin nanti diluruskan oleh Pak Subaidi, mungkin ada saja mungkin dari pihak guru yang tidak suka seperti itu, karena atau merasa keberatan, kepalanya kok sering keluar seperti itu. Ada tidak Pak yang seperti itu? Selama ini tidak ada sih, selama saya menjadi pemimpin di sini. Tapi yang bertanya memang ada, Pak Subaidi tapi dijawab sendiri, tapi kan dapat surat tugas ya Pak. Oh gitu ya. Iya. Cuman kalau pengalaman sebelum jadi kepala sekolah itu ya ketika menjadi guru itu pasti teman-teman itu banyak yang merasa komplain karena meninggalkan tugas, terus kadang ketika ditinggal itu kadang yang mengganti kurang pas. Bukan hanya dari teman-teman tapi murid-murid juga kadang komplain. Oh iya, pasti itu. Iya. Apalagi yang ganti cuma disuruh seadanya, ngajarin seadanya seperti itu tugas, ya. Kan. Iya, seperti itu. Oke. Adakah faktor yang mendukung, Pak? Yang mempermudah dan mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor yang mendukung ya. Atau bisa orang, atau bisa faktor apapun yang mempermudah Bapak atau yang mendukung Bapak biar andaikan misalnya saya nih besok-besok mengalami dilema, oh ini nih yang bisa mempermudah saya mengambil keputusan seperti itu Pak. Ya, memang kalau saya sendiri tentu kalau orang yang mendukung itu tentu saja keluarga ya. Iya benar. Keluarga itu kadang kita curhat dengan keluarga. Misalnya saya punya tugas ini nih, terus ini saya ambil apa tidak begitu. Tentu keluarga tuh punya semacam saran-saran gitu ya, saran-saran. Karena kita punya support sistem keluarga itu kadang kita jadi gampang untuk memilih mana yang baik, mana yang kurang baik lah kira-kira seperti itu. Dan alhamdulillahnya keluarga saya itu sangat pilihannya itu biasanya memang didasarkan pada hal-hal yang baik. Jadi walaupun materi itu penting, tapi materi itu biasanya nomor sekian. Begitu. Jadi sebelum memutuskan begitu ya Pak ya, harus minta pertimbangan terlebih dahulu seperti itu ya. Ya pada orang-orang yang menjadi support system kita. Kalau di sekolah ya mungkin kalau di sini tentu saja dengan guru-guru. Kalau saya sebelum keluar pasti ngobrol-ngobrol dulu dengan rekan-rekan guru. Apa ada hal-hal yang mendesak yang harus diselesaikan apa tidak. Terus sebelum saya tinggalkan, tentu saya berpesan kunci segala macam saya tinggal ke penanggung jawab gitu ya. Terus kalau ada tamu atau apa mungkin bisa diarahkan, atau kalau bisa diselesaikan ya diselesaikan. Intinya kita bisa mendelegasikan lah tugas-tugas yang bisa didelegasikan. Intinya komunikasi dengan segala pihak gitu ya Pak ya. Oke. Ketika Bapak mengalami dilema etika baik yang berkaitan dengan kasus ini ya Pak ya, ataupun misalnya kasus yang lain, apakah Bapak langsung menanganinya atau menjadwalkan terlebih dahulu atau ingin memikirkannya terlebih dahulu lah gampangnya? Tergantung kasusnya kalau saya, tergantung kasusnya. Kalau kasusnya butuh cepat-cepat,
Ya segera cepat-cepat saya komunikasikan, saya rembukan dengan rekan-rekan guru. Kalau misalnya hal itu perlu diendapkan dulu, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, mungkin butuh waktu untuk berpikir, ya saya tinggalkan dulu sampai waktu yang tepat begitu. Jadi intinya sesuai dengan masalahnya apa. Oke, sesuai dengan masalahnya apa, kebutuhannya apa, kebutuhannya seperti apa itu ya. Pak ya. Mendesak apa tidak begitu. Mendesak apa tidak. Sesuai dengan apa yang saya pahami, bahwa tugas pemimpin itu bisa dikategorikan 4 ya, mendesak, mendesak dan penting, penting tapi tidak mendesak, kadang penting tapi tidak mendesak, tapi kadang tidak penting tidak mendesak, yaitu sudah di delete. Jadi mungkin bisa juga dikatakan skala prioritas gitu ya, betul, Pak ya? Betul, Ya? betul. Skala prioritas yang mana yang yang lebih didahulukan, yang lebih di Dan terakhir ini Pak, terakhir dari semua permasalahan atau semua dilema yang dialami oleh Pak Subaidi, apa yang dapat diambil pelajaran dari Pak Subaidi terhadap Pak Subaidi tersendiri yang juga nanti bisa menjadi pelajaran untuk saya seperti itu? Yang menjadi pelajaran itu yang pertama tentu ketika menjadi pemimpin itu kita akan berhadapan dengan banyak hal, entah itu salah, entah itu benar, entah itu melanggar etika, moral dan lain sebagainya. Pelajaran pentingnya adalah kita akan terlatih intuisi kita untuk melihat, berpikir, terus mengkomunikasikan dengan orang-orang. Artinya pemimpin itu tidak mengedepankan ego kita sendiri. Kita harus meluaskan hati, melihat dengan banyak kacamata, terus nanti memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan mana yang paling baik. Jadi kalau misalnya belum jadi pemimpin nih masih bisa ya ingin saya itu gitu ya, keinginan saya itu, egonya lebih tinggi mungkin Pak. Tapi kalau sudah jadi pemimpin banyak hal yang harus dipertimbangkan banyak seperti itu Pak ya. Dari kacamata, berbagai kacamata mungkin. Terima kasih Pak Subaidi atas pelajaran berharganya pada hari ini, dan pasti menjadi juga menjadi bekal pelajaran untuk saya, karena tidak menutup kemungkinan saya pun mungkin di suatu saat akan menjadi pemimpin, walaupun bukan pemimpin sekolah, tapi kan juga saya adalah pemimpin terhadap diri saya sendiri gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak atas waktunya, atas semua berbagi pengalamannya. Saya akhiri dulu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.